Jemaat GKJ Kutoarjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Marilah kita datang menyembah kepada Tuhan dengan puji-pujian. Mari datang kepadanya dengan kesungguhan. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 408, bait 1. Di jalanku diiring. Di jalanku diiringi oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jemaat GKJ Kutoarjo yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita tahbiskan dengan mengingat bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 445 bait yang pertama. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dalam susahmu, jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi mereka. Dalam derita dan kemelut, Tuhan yang setia penolongmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa.
Bapa yang Maha Pemurah, kami merindukan sabda-Mu. Urapilah kami agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui sabda yang akan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Rut, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang kelima, dilanjutkan ayat 13 sampai ayat 17. Rut pasal 3 ayat 1 sampai 5, kemudian ayat 13 sampai 17 berbunyi demikian. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia? Maka sekarang, bukankah Boas yang pekerja-pekerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya, dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Ayat 13. "Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi." Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, "Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan." Lagi katanya, "Berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu." Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, "Bagaimana anakku?" Lalu diceritakannya semua yang dilakukan orang itu kepadanya. Serta berkata, "Yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita hari ini, kitab Rut pasal 3 ayat 1 sampai 5 dilanjutkan ayat 13 sampai 17, dikisahkan Rut adalah perempuan Moab yang dinikahi Mahlon, putra sulung Elimelek dan Naomi dari Betlehem Yehuda yang datang ke Moab karena bala kelaparan. Elimelek meninggal, demikian halnya kedua anak lelakinya, maka Naomi menjadi janda dan tanpa ahli waris. Ketika Naomi memutuskan kembali ke negeri asalnya, Rut, menantunya, bertekad menyertai dia. Untuk itu Rut ganti kebangsaan dan meninggalkan semua ilahnya, serta memantapkan diri untuk menyembah Allah. Pada waktu musim menuai, di Betlehem,
Rut diminta Naomi untuk turut memungut bulir-bulir yang tercecer di ladang milik Boas, orang kaya kerabat dari Elimelek. Boas memperhatikan Rut dan melindungi sebagai penghargaan kepada Naomi. Bahkan dia diajak makan bersama dengan para penyabit serta diperlakukan dengan baik selama musim menuai. Agaknya memang ada maksud dari yang Naomi harapkan di balik perintahnya itu kepada Rut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, atas petunjuk Naomi, Rut menjumpai Boas di tempat pengirikan pada malam hari untuk memohon supaya Boas bertindak sebagai penebus. Menjelang pagi, Boas menyuruh Rut kembali kepada Naomi dengan dibekali 6 takar jelai. Boas berjanji jika penebus yang paling dekat tidak bersedia menikahi Rut menurut hukum perkawinan Levirat, maka Boas yang akan menikahinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Boas akhirnya menikahi Rut. Hal itu dikarenakan sanak keluarga dari Naomi tidak ada yang mau menebus tanah milik Elimelek dengan ketentuan memenuhi tanggung jawab perkawinan Levirat, yakni harus menikahi Rut. Melalui perkawinan Boas dan Rut lahirlah Obed. Dan anak itu diberikan kepada Naomi untuk melestarikan hak waris Elimelek. Kelak Obed adalah ayah dari Esai dan kakek dari Daud. Daud Raja Israel. Naomi mereka-reka sehingga akhirnya terangkatlah keluarga mereka dan Tuhan yang memberkati serta menyempurnakan semua rencana yang dibuat Rut, dan rencana itu menjadi rencana yang terbaik. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari belajar dari kisah Naomi dan Rut yang dengan gigih, dengan cermat dan terukur dalam upaya memperjuangkan nasib agar kehidupannya layak di kemudian hari, sehingga pada akhirnya Rut dinikahi Boas dan hak-hak keluarga kembali didapatkan oleh Naomi. Jadi saudara-saudara, seharusnya kita tidak menjadi orang yang gampang menyerah. Jangan pernah menyerah ketika berusaha. Bila gagal, terus berusaha, terus berjuang. Ada waktunya Tuhan akan menolong kita yang dengan gigih berusaha tak kenal menyerah, seperti halnya upaya Naomi dan Rut dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara dan saya berusaha dengan maksimal, berjuang dengan sungguh-sungguh, niscaya Tuhan akan menolong kita. Berkat Tuhan akan dilimpahkan kepada kita yang tidak mudah menyerah dalam kehidupan ini. Keyakinan kita akan pertolongan dan bimbingan Tuhan harus kita nyatakan dalam perjuangan kita yang gigih. Mungkin saat ini apa yang kita harapkan dan upayakan belum menjadi kenyataan. Tetapi percayalah, Tuhan akan menolong kita dan yang terbaik akan Tuhan berikan kepada kita. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri bersama dengan umat Allah di sepanjang masa. Mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa yang Maha Pemurah, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Untuk setiap berkat yang kami rasakan dalam perjuangan hidup kami. Kiranya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dan kami akan selalu berada di jalan-Mu. Tolong kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang setia, tidak mudah menyerah dalam perjuangan kami, seperti yang dilakukan oleh hamba-Mu Naomi dan Ruth. Kami juga mohon berkat ya Tuhan bagi kehidupan keluarga. Dalam upaya kami sebagai orang tua untuk mampu memberi teladan kepada anak-anak kami. Kiranya juga Tuhan menolong setiap upaya dan pekerjaan kami, agar kebutuhan hidup kami boleh tercukupi, bahkan kami boleh berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Berkati anak-anak kami baik dalam masa pertumbuhan, studi, pergaulan, juga pekerjaan. Kiranya perjuangan mereka untuk meraih kehidupan yang lebih baik melalui cita-cita yang tercapai dan mendapatkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan senantiasa Bapa berkati. Kami juga mohon berkat bagi mereka yang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, demikian juga penghiburan. Bapa, kami memohon agar mereka yang sedang berduka karena kehilangan orang yang sangat mereka kasihi, kiranya Tuhan menghiburkan dan menguatkan. Baik keluarga besar Ibu Sri Kadarwati maupun juga keluarga besar Ibu Nani. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, kekuatan dan penghiburan Tuhan limpahkan. Kami juga mohon berkat bagi para adiusuo yang berjuang di masa tua untuk tetap memiliki kedamaian, sukacita. Di tengah-tengah segala kekurangan, kesehatan, karena usia, kiranya Tuhan memberkati mereka dan memberikan kebahagiaan. Berkati gereja-gereja dalam pelayanan, mampukan kami menjadi mitramu dalam mewartakan kasih. Demikian juga kami memohon, berkatilah bangsa dan negara kami. Ya Bapa, dengarkanlah dan kabulkanlah permohonan kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan membaca dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kita pujikan dari pujian KJ 291 bait 1, mari bersyukur semua. Kasih berjanji
Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Kita akan menghaturkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan sumber segala berkat, terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu. Inilah tanda sukacita dan syukur kami kepadamu atas segala berkat yang Engkau limpahkan. Berkat yang telah Engkau berikan jauh lebih besar daripada yang kami persembahkan. Mampukan kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, seperti Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 379 bait yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.